Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA lahir di Surabaya pada 17 Juni 1959. Sosok santun tersebut mengawali pendidikan tingginya di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan lulus pada 1983. Setahun berselang, ia memulai karirnya sebagai dosen di alma maternya hingga dipercaya memegang tampuk kepemimpinan tertinggi sebagai rektor. Pada usianya yang ke-42 tahun, ia tercatat sebagai rektor termuda ITS Surabaya. Kecemerlangan karirnya sebagai pendidik yang terus bersinar terang membuatnya dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2007 hingga 2009. Berbagai jabatan penting lainnya yang pernah diemban antara lain Direktur Pens ITS, Ketua ITSMI Jawa Timur, Pengurus PCNU Surabaya, Sekretaris Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, anggota pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, serta Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan sungguh luar biasa. Ia ingin melihat putra-putri di negeri ini menikmati pendidikan layak terlepas dari latar belakang serta status sosial baik miskin ataupun kaya. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kebijakannya untuk membuka akses pendidikan bagi semua. Muhammad Nuh juga dikenal sebagai seorang kiai serta ulama yang sering memberi ceramah dan khutbah di berbagai masjid di Surabaya. Sosoknya yang mengayomi serta pemikirannya yang jernih membuatnya dibutuhkan banyak kalangan termasuk dunia pers Indonesia. Melalui kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan Pers saat ini, kita semua berharap beliau mampu menjaga dunia pers Indonesia sebagai sesuatu yang bermartabat dan mencerahkan. Berbagai kesuksesan yang diraihnya bukan didapat dengan mudah. Ia dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana bersama 9 saudara kandungnya. Sejak kecil ia terbiasa dididik orang tuanya untuk bekerja keras, senantiasa jujur dan menyandarkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta optimis dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Membaca kisah sukses seorang Muhammad Nuh bisa menginspirasi siapapun untuk senantiasa bekerja keras dan optimis, terlebih bagi anak-anak muda negeri ini yang merupakan pewaris dan penerus masa depan Indonesia tercinta. Dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, izinkan kami, Universitas Islam Sultan Agung memberikan penghargaan Budaya Akademik Islami Award tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi sebagai tokoh peduli pendidikan kaum duafa kepada Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh DIA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Sultan Agung, mulai dari Pak Wakil Rektor, Ketua Senat, para guru besar, dan Sivitas Akademika. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para rektor atau pimpinan perguruan tinggi yang hadir dalam kesempatan ini, baik yang hadir di tempat ini maupun via virtual. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, serta Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kawan-kawan dari Badan Wakaf Indonesia, ada Ibu Wakil Ketua Badan Wakaf dan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, serta teman-teman dari Bank Mega Syariah,
dan hadirin sekalian yang saya mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu. Izinkan dalam kesempatan yang sangat baik ini kami ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta ingin senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dalam kesempatan yang sangat baik ini Pak Rektor maupun Pak Ketua Senat dan hadirin sekalian para guru besar, izinkan saya atas nama pribadi ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas penghargaan budaya ini, dan mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama membangun budaya akademik yang memiliki nilai-nilai keislaman. Terus lagi Mas, terus lagi. Nah, terus lagi tadi sudah saya sampaikan. Terus lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, salah satu agenda utama kita setelah tadi mencermati dan melihat mulai dari awal termasuk himne dari Unisula, Mars dari Unisula dan seterusnya, sungguh panjenengan punya tugas yang sangat-sangat mulia. Sangat mulia. Yaitu apa? Ingin meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak lain panjenengan semua adalah seperti pada surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-Hayah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh pimpinan dan Sivitas Akademika Unisula, termasuk Rumah Sakit Islam Unisula, tidak lain adalah ingin menjadi bukti, ingin membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah melalui ad-dinul Islam itu benar dan mulia. Oleh karena itu tugas kita adalah membuktikan bahwa Unisula ini adalah perguruan tinggi yang the best, perguruan tinggi yang terbaik, dan saya yakin, kami yakin, kita semua yakin bahwa Unisula telah menunjukkan itu dan akan semakin besar, semakin besar. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, terus, ya, operator, ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yakinlah, nothing big start big. Tidak ada ceritanya yang besar itu ujuk-ujuk besar. Pasti dimulai dari sangat sederhana, tetapi karena ketekunan dan pertolongan dari Allah, akhirnya yang kecil itu menjadi besar. Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Tadinya hanya tanah berupa sekolah madrasah, mungkin 200-400 meter. Sekarang wallahu alam tidak tahu ada berapa ribu meter, ada berapa puluh ribu meter, dan nanti suatu saat ada berapa ratus ribu meter. Dan itu menunjukkan bahwa urusan perwakafan bukan saja urusan kita, tetapi urusan perwakafan itu semata-mata sekali lagi ingin melanjutkan risalah Rasulullah Muhammad SAW, dan di situ ada yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, izinkan dalam kesempatan ini Pak Rektor, Pak Ketua Senat, saya ingin berbagi kepada panjenengan semua, kepada kita semua, tentang pentingnya memahami, membaca Indonesia ke depan.
yaitu Indonesia 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Kami punya keyakinan, insya Allah dengan kerja keras dan pertolongan Allah, pada tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, yang namanya Indonesia mencapai kejayaannya. Apa tanda-tanda dari kejayaan itu? Bahkan saya sering berkelakar kepada teman-teman yang tidak begitu percaya akan kejayaan Indonesia 2045. Saya bilang begini, ayo kita sama-sama taruhan. Taruhan dalam arti tanda petik. Kita buktikan apa betul pada tahun 2045 Indonesia akan jaya. Nanti kalau seandainya kita sudah sama-sama ditakdirkan meninggal, kita buktikan di alam kubur. Saya punya keyakinan insya Allah 2045 adalah kejayaan Indonesia. Dan tentu di dalam menyongsong kejayaan Indonesia itu ada peran yang sangat strategis dari universitas yang kita cintai ini, Unisula. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, apa modal kok berani-beraninya saya menyampaikan Indonesia insya Allah akan jaya 2045. Ada dua modal yang belum pernah modal ini kita dapatkan sebagai bangsa. Yaitu apa? Yang namanya demographic dividend, bonus demografi. Yaitu populasi usia produktif yang jumlahnya sangat-sangat besar. Dan nanti puncaknya 2035 akan mencapai kira-kira 70% dari populasi Indonesia secara keseluruhan. Dan ini belum pernah ada. Sehingga kalau kita melakukan kontemplasi, melakukan perenungan begitu, itu kira-kira begini. Ya Allah, kenapa Engkau berikan bonus demografi ini sekarang? Kok tidak dulu-dulu? Kok tidak nanti-nanti setelah 2045? Jawaban Allah, ini bayangan saya, meskipun saya belum pernah juga dapat jawaban langsung, tapi kira-kira jawaban Allah adalah, wahai bangsa Indonesia, kamu dulu waktu merdeka nyebut-nyebut namaku, yaitu berkat rahmat Allah. Dan itu engkau tuangkan di dalam pembukaan UUD 45. UUD 45-nya boleh diubah, tetapi pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah. Artinya apa? Engkau semua wahai bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmatku. Oleh karena itu kata Allah, aku berikan rahmat kembali yang belum pernah aku berikan kepadamu. Apa itu ya Allah? Yaitu populasi usia produktif yang jumlahnya sangat-sangat besar. Untuk apa ya Allah? Kamu siapkan menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dan disitulah sekali lagi peran dari Universitas Islam Sultan Agung sangat-sangat besar. Yang kedua, yang belum pernah kita dapatkan juga ada yang namanya digital dividend. Digital dividend, bonus demografi, bonus digital. Oleh karena itu tugas kita semua, tugas Unisula, tugas yayasan, tugas rumah sakit, tugas kita semua adalah melakukan transformasi, konversi dari aset-aset yang sifatnya intangible menjadi aset yang tangible dan menjadi real asset. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini adalah sekarang sudah melakukan konversi itu menjadi real asset. Dari real asset itulah nanti akan menjadi real power.
Ibaratnya kita itu punya 1.000.000 meter kubik air yang ada di danau. Itu baru potensi, itu baru tangible asset. Tetapi belum bisa memberikan makna yang sangat luar biasa. Baru bisa memberikan makna yang sangat luar biasa kalau jutaan meter kubik yang di danau tadi itu kita alirkan untuk menggerakkan turbin, dan turbin tadi menjadi listrik, maka listrik itulah the real power. Nah, Unisula dengan kekayaan aset mulai yang intangible, yang tangible maupun real asset, kami sangat yakin insya Allah panjenengan semua bisa merubah menjadi the real power. Unisula adalah the real power. Ibu-ibu dan bapak sekalian, terus lagi, ya. Terus lagi, ya. Kenapa, dari mana ceritanya kita itu mengenang 100 tahun Indonesia merdeka? Terus terang awalnya itu pada saat kita memperingati puncak 100 tahun kebangkitan nasional Harkitnas pada tahun 2008. Saat itu kita menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa di Gelora Bung Karno, luar biasa, penuh semua, dan seluruh TV menyiarkan. Setelah selesai acara, kami bersama-sama Pak SBY, Pak Khairul Tanjung, Pak Hatta Rajasa dan beberapa teman, Pak SBY bilang begini, Bapak-bapak, kita ini baru saja memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Coba renungkan, fikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan 100 tahun Indonesia merdeka. Dari situlah mulai menggema menyiapkan 100 tahun Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka. Karena ini momentum. Di mana-mana momentum itu kadang-kadang lebih besar, lebih dahsyat daripada energi asalnya. Sehingga siapapun yang tidak bisa mendapatkan atau memanfaatkan momentum, dia akan kehilangan energi kedahsyatannya. Nah, kita bangsa Indonesia punya momentum 2045, dan kita setiap tahun punya momentum, yaitu momentum tahun Hijriah. Momentum tahun Hijriah ini pun juga kalau kita mampu meraihnya, maka akan ada kedahsyatan-kedahsyatan. Dan Unisula menangkap yang namanya tahun Hijriah itu menjadi bagian dari momentum untuk menggerakkan masyarakat, bangsa dan negara ini. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, yang namanya kualitas SDM itu jadi kunci. Kuncinya di SDM. Panjenengan tidak ada beda pendapat, semuanya sepakat. Nah, kualitas SDM itu kuncinya ada di kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan tentu pendapatan per kapita. Itulah Human Development Index. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung paling tidak yang saya ketahui sudah mengambil 2 pilar, yaitu pilar pendidikan dan pilar kesehatan. Dan saya yakin dalam waktu dekat akan mengembangkan pilar ekonomi. Sehingga dari situ ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pendidikan itu ibaratnya software, kesehatan itu ibaratnya hardware. Mana yang penting, pendidikan atau kesehatan? Saya penganut faham bukan atau, bukan or paradigm, tapi saya penganut faham and paradigm, paradigma dan bukan paradigma atau. Yang penting apa? Pendidikan penting, dan kesehatan penting, dan ekonomi penting. Karena kesempurnaan itu ada di dan, bukan di atau. Saya sering berkelakar Pak Rektor, guyonan begitu Pak Dokter. Kalau dulu panjenengan mau cari calon istri,
yang cantik atau yang pinter? Ya. Kenapa harus dibenturkan antara yang cantik dan yang pinter? Masa Pak Rektor memilih istri yang cantik tapi ternyata istrinya buta huruf? Kan kasihan, masa calon rektor milih istri yang buta huruf? Ya yang kita pilih ya yang cantik dan pinter dan baik akhlaknya dan seterusnya. Dan terakhir tentu dan mau. Karena kalau tidak mau ya untuk apa? Itu kan berarti jatahnya orang lain. Jadi kesempurnaan itu sekali lagi ada di dan. Inilah yang tadi saya gambarkan, bahwa kesempatan yang tidak terulang lagi, karena setelah tahun 2045 populasi usia produktif itu sudah mulai turun. Dan yang naik adalah aging society-nya, orang-orang tua yang mulai naik. Bisa dibayangkan kalau di satu keluarga isinya itu orang-orang yang tidak produktif, maka tentu itu akan menjadi beban. Tetapi kalau di keluarga itu isinya orang-orang yang produktif, maka justru ini akan menjadi surplus dan bisa dijadikan sebagai investasi. Maka tidak ada kata lain kecuali saatnya sekarang ini kita gerakkan anak-anak muda itu supaya menjadi bonus demografi, bukan menjadi bencana demografi. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, di dalam melihat satu masyarakat bangsa, itu filosofinya bukan filosofi bangunan. Filosofi bangunan itu, kekuatan bangunan ditentukan oleh kekuatan pilar dari bangunan itu. Tetapi kalau masyarakat tidak, filosofinya adalah filosofi mata rantai. Kekuatan rantai itu tidak ditentukan oleh mata rantai terkuat, tetapi ditentukan oleh mata rantai terlemah. Begitu kita punya rantai, yang satu kekuatan 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, sampai 1000 kilo taruhlah begitu. Begitu rantai yang utuh tadi kita pakai untuk mengangkut beban lebih dari 100 kilo jebol sudah. Ada mata rantai yang tidak bisa menanggung beban lebih dari 100 kilo. Inilah yang memberikan inspirasi. Kenapa kita melaksanakan yang namanya program bidik misi, yang namanya program afirmasi pendidikan. Karena kita tidak ingin, sama sekali tidak ingin, ada sebagian anak bangsa ini yang tidak bisa mengenyam pendidikan gara-gara karena dia miskin, gara-gara karena dia letaknya jauh sekali dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya seakan-akan dia tidak punya akses menuju satu stasiun, di mana stasiun itu di dalamnya ada kereta, dan kereta itu nanti akan membawa ke stasiun 2045. Kita ingin jangan ada anak yang tidak bisa kuliah gara-gara ekonomi. Setiap anak Indonesia kita ingin pastikan memiliki akses pendidikan menuju ke stasiun, yang stasiun tadi itu bisa menghantarkan ke stasiun 2045. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, pendidikan itu filosofinya, persoalannya kalau saya tangkap dua ini, yaitu akses dan kualitas. Itu aja, dua itu. Akses itu gimana caranya anak-anak semuanya bisa sekolah, semuanya bisa kuliah. Itu akses yang di dalamnya ada yang namanya ketersediaan fasilitas dan keterjangkauan untuk membiayai, mengikuti kegiatan itu. Oleh karena itu waktu itu kita berharap betul, kita buat intervensi melalui program-program afirmasi, yaitu bidik misi untuk akses pembiayaan. Ada juga maju bersama SM3T yang kita kirimkan setiap tahun hampir 5.000 guru ke pelosok-pelosok di seluruh tanah air, khususnya Papua, Aceh, Kalimantan dan seterusnya. Afirmasi 5.000 guru setiap tahun. Kita buat juga BOS,
demikian dan seterusnya. Kita buat program adik, yaitu afirmasi pendidikan untuk anak-anak Papua dan seterusnya. Sehingga saat itu di Papua sangat nyaman, nikmat sekali. Saya berkunjung ke Papua beberapa kali, sangat bersahabat dan nikmat betul di Papua itu. Tetapi itu saja tidak cukup. Itu baru akses. Oleh karena itu ada yang namanya peningkatan kualitas. Disitulah kita kembangkan yang namanya K13 dan LPDP, yaitu dana abadi pendidikan. Harapannya apa? Tidak cukup anak-anak itu hanya bisa mengikuti S1, tapi bisa S2, S3, dan seterusnya. Inilah beberapa dokumen yang waktu kami di Kemdikbud saya tulis. Esensi di dalamnya adalah keyakinan akan masa depan Indonesia 2045. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan menjadi bangsa yang luar biasa. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, terus lagi, ya. Di dalam pendidikan itu yang terkait dengan kualitas, mohon izin kami berbagi. Esensinya ya di sini. Di Al-Baqarah 129 dan Al-Baqarah 151. Al-Baqarah 129 adalah doa dari Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ilaika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Baru dijawab oleh Allah 2000 tahun berikutnya lagi, yaitu kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba ma lam takunu ta'lamun. Itu adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, dijawab 2000 tahun setelah itu. Yaitu apa? Esensi pendidikan. Esensi pendidikan itu adalah skills, tilawah. Yang kedua tazkiyah, attitude. Dan yang ketiga adalah ta'alim, knowledge. Skills, attitudes, knowledge. Itulah esensi pendidikan. Dan itulah yang kita tuangkan di dalam konsep K13 itu. Selalu kompetensinya adalah kompetensi tentang skill, kompetensi tentang attitude, kompetensi tentang knowledge. Ketiga-tiganya utuh. Nah, kalau itu kita lakukan lagi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau saya ambil dari UNESCO, maka esensi pendidikan itu adalah belajar. Belajar. Dan saya terus terang agak risau, agak gundah terhadap perkembangan dunia pendidikan. Bukan saya mengkritik sebagai ex-menteri, bukan. Tapi sebagai orang yang punya hati terhadap dunia pendidikan. Apa kerisauan saya? Kerisauan saya seakan-akan kita itu terjebak. Belum bisa membedakan antara education and training. Pendidikan dan pelatihan. Di dalam pendidikan banyak hal yang kadang-kadang belum dipakai tapi harus diajarkan. Di dalam dunia training memang harus diajarkan yang akan dipakai. Pendidikan itu ibaratnya adalah runway, landasan pacu. Di mana-mana landasan pacu itu lebih panjang dari pesawatnya dan lebih lebar dari pesawatnya. Tidak ada ceritanya landasan pacu itu sama dengan pesawatnya. Dunia pendidikan ada yang namanya body of knowledge dan ada body of profession. Tidak bisa mata pelajaran atau mata kuliah itu dicoret karena tidak dipakai. Silabus tertentu dicoret karena tidak terpakai. Boleh, asalkan kita tetap memperhatikan yang namanya body of knowledge. Ya. Kalau tidak, maka kita akan terjebak di dunia pelatihan, bukan dunia pendidikan. Itu catatan saya.
Oleh karena itu kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh UNESCO, yaitu ada learn how to know, learn how to do, learn how to be, learn how to live together. Dan puncaknya adalah learn how to learn. Kita belajar untuk mengetahui sesuatu, kita belajar untuk mengerjakan sesuatu, kita belajar untuk menjadi sesuatu, profesi tertentu, dan kita belajar untuk bisa hidup bersama. Dan puncaknya adalah learn how to learn. Belajar gimana supaya saya terus bisa belajar. Karena kalau kita di dunia pendidikan tidak mau belajar, selesai. Kulaan kita itu 20-30 tahun yang lalu. Tapi kita jual sekarang. Padahal hasilnya maunya bisa dipakai untuk ke depan. Gimana ceritanya? Kulaan biyen dodolan saiki hasil gengkuk. Padahal zaman berubah, gak mungkin lah. Sehingga ilmu yang kita ajarkan bisa menjadi ilmu yang expired, ilmu yang kedaluarsa. Karena kita tidak mau belajar. Terus lagi, ini tadi yang sudah saya sampaikan, terus. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pendidikan itu sifatnya adalah rekursif dan irreversible. Ibaratnya adalah pohon itu. Dahan yang paling ujung di sana tidak mungkin ada tanpa ada batang. Sehingga hasil akhir dari pendidikan itu tidak mungkin dilepaskan dari proses mulai dari akar sampai batang, dahan, demikian dan seterusnya. Utuh. Sehingga kalau kita membenahi dunia pendidikan tidak mungkin hanya perguruan tingginya semata. Tetapi mulai dari PAUD-nya sampai dengan pendidikan tingginya dan sampai dengan apa yang ada di masyarakat. Dan pendidikan itu sifatnya irreversible. Tidak bisa dibalik. Contoh yang paling gampang, reversible proses itu kalau kita punya logam, kita panaskan akan jadi logam cair. Tapi logam cair tadi itu kalau kita dinginkan akan jadi logam batangan lagi. Itu reversible, proses yang bisa diulang. Tetapi pendidikan bukan itu. Pendidikan adalah irreversible proses. Ibarat kita punya telur itu kita masak jadi mata sapi tidak bisa dikembalikan seperti telur semula. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu di saat kita merancang dunia pendidikan harus ekstra hati-hati. Tidak mungkin Pak Rektor sekarang menyampaikan mata kuliah X begitu. Dan mohon maaf ternyata itu salah. Akibatnya anak-anak sudah lulus dan tahunnya itu pada belakangan. Tidak mungkin Pak Rektor menyampaikan anak-anak mahasiswa saya angkatan tahun 2021 dulu bab 5 itu salah. Kamu masuk lagi ya, saya benahi. Tidak mungkin. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita baru saja dan mudah-mudahan melihat trennya itu sudah turun urusan COVID ini. Tetapi kita semua bisa merasakan polisinya sudah benar, yaitu belajar dari rumah atau belajar dari tempat tertentu. Kalau kita pakai dari, mesti ada ke. Tidak mungkin dari mana, mesti harus diikuti dengan ke mana. Dari tempat kita belajar ke mana? Ke tempat sumber pembelajaran. Di mana itu? Bisa di cyberspace atau bisa di kampus maupun sekolah-sekolah. Tetapi kenyataannya adalah kita sedang mengalami yang namanya digital divide. Kesenjangan digital. Ada anak yang punya gadget, ada anak yang tidak punya gadget. Ada anak yang bisa beli pulsa, ada anak yang tidak bisa beli pulsa. Akibatnya apa? Ada gap yang luar biasa. Oleh karena itu apa? Akan terjadi yang namanya losses in learning. Kehilangan proses pembelajaran. Dan dari losses in learning ini akan menghasilkan poverty in learning. Kemiskinan di dalam pembelajaran. Dan nanti kalau tidak diikuti dengan mitigasi besar-besaran, akan ada yang namanya stunting learner.
pembelajar-pembelajar yang kuntet, yang stunting. Oleh karena itu saya ingin mengajak Unisula untuk melakukan mitigasi besar-besaran akibat COVID yang kemarin itu. Untuk nutupi kehilangan selama kita belajar yang belum siap betul. Karena memang kedatangan COVID itu tidak pakai kulon won. Sehingga kita sempat terpontang-panting, tidak tahu berapa bulan, akhirnya kita menemukan yang namanya hybrid system itu. Oleh karena itu, new world, new skills. Sesuatu dunia yang baru, maka pasti dibutuhkan skill baru. Terus lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, terus, ya, perubahan. Kalau panjenengan pirsani dengan baik, perubahan yang paling cepat itu adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi perubahan yang paling cepat. Baru perubahan yang terkait dengan public policy itu yang paling lambat. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembangkan perguruan tinggi, maka bisa dijadikan sebagai guidance perubahan teknologi itu larinya kemana. Maka disitulah kita melakukan perubahan-perubahan kebijakan itu. Terus lagi, terus lagi aja, atau tidak apa-apa ini, ya. Terus lagi aja. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, tentu kita semua harus mau berubah. Tapi sayangnya kalau kita mau berubah itu ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Saya menyebutnya adalah hukum willing but. Mau tapi. Ya, willing but. Mau tapi. Kita itu maunya apa? Melihat jauh ke depan. Equity. Tetapi penyakitnya adalah kita itu miopi. Tidak bisa melihat jauh ke depan. Rabun jauh. Itu penyakitnya. Karena kalau kita tidak bisa melihat jauh ke depan, padahal dunia pendidikan itu siklusnya bukan tahunan. Bisa 5 tahun, 10 tahun. Oleh karena itu sekali lagi melihat bangsa itu harus melihat jauh ke depan. Tapi penyakitnya adalah miopi. Tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita juga ingin melakukan gerakan, aksi. Tetapi seringkali kita tidak mau repot-repot. Avoidance of pain. Kita itu mau melakukan akselerasi, percepatan. Tetapi penyakitnya adalah beban kita sendiri sudah berat. Kita itu mau melakukan adaptasi. Tetapi penyakitnya kita merasa ini semua sudah fit, sudah cocok, sudah baik, dan seterusnya. Ini penyakit dari orang atau masyarakat yang tidak mau berubah. Padahal katanya Pak Charles Darwin, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Bukan pula yang paling pinter yang bisa bertahan. Tetapi mereka yang mampu melakukan perubahan. Beberapa slide lagi. Nah, ke depan itu ibu-ibu dan bapak sekalian, ada buku yang sangat bagus. Age of Discovery. Buku ini terbitkan 2016. Saya dapat alhamdulillah tahun 2016. Saya baca. Pak Ian Goldin ini. Dia melakukan riset 100 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2015. Dari risetnya itu akhirnya beliau menulis dalam buku ini 2015 sampai 2016. 2016 diterbitkan. Salah satu diantaranya adalah bahwa socio-complexity itu lebih cepat perkembangannya dibanding dengan cognitive capacity. Persoalan-persoalan sosial sudah sampai di sini, pemahaman kita baru di sini. Akibatnya apa? Akibatnya ada blind zone, ada misteri, ada sesuatu yang kita belum ketahui. Disinilah pentingnya para researcher, para prominent, para ahli-ahli, para akademisi untuk melakukan research menjawab yang namanya blind zone tadi itu. Misteri-misteri itu. Termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Terus lagi. Nah, ini yang memperkuat kenapa ke depan itu lebih sulit
yang tadi aja, ya, lebih sulit dibanding dengan yang sekarang. Jadi begini, kalau ke depan itu lebih mudah, taruhlah sekarang ini persoalan yang sekarang ini bisa diselesaikan anak S1. Karena ke depan itu lebih mudah, maka anak SMA bisa menyelesaikan. Karena ke depan lebih mudah lagi, maka tidak perlu sekolah pun juga bisa menyelesaikan. Kalau itu yang terjadi, maka ada spiral negatif. Ilmu tidak berkembang. Tetapi karena persoalan ke depan itu lebih kompleks, yang sekarang itu bisa selesaikan anak S1, ke depan lebih kompleks, maka harus S2. Ke depan lebih kompleks lagi, maka S3. Demikian dan seterusnya. Disitulah ada spiral positif. Ilmu terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Oleh karena itu yakinlah bahwa ke depan itu persoalannya lebih rumit. Sehingga mau tidak mau kita harus meningkatkan, mengupgrade skill kita, pengetahuan kita, dan keahlian kita yang lain. Terus lagi, oleh karena itu nitip saya Pak Rektor, Pak Ketua Senat Akademik, ada perubahan mindset termasuk di dalam pembelajaran kita, yaitu yang semula itu namanya hindsight, ya, insight, yang bisa menjawab what did happen, apa yang telah terjadi, ya, itu prescriptive analysis, descriptive analysis. Ini yang paling mudah, ini wilayah hafalan. Jadi kalau di depan itu ada kerubut-kerubut begitu, terus kita datang ke depan itu, ada apa? Ada kecelakaan. Hanya sampai di situ, oh ada kecelakaan, ya sudah. Ini descriptive analysis, ini hindsight. Tetapi harus kita naikkan lagi menjadi apa? Menjadi insight. Kenapa bisa ada kecelakaan? Ada diagnostik. Dari situlah kita kembangkan lagi gimana caranya supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Demikian dan seterusnya. Maka dunia pendidikan tidak cukup hanya bercerita tentang apa yang telah terjadi, tetapi harus bisa menjawab mengapa itu terjadi dan apa yang akan terjadi dan gimana caranya akan terjadi itu terjadilah. Oleh karena itu harus kita lakukan perombakan-perombakan maupun penguatan-penguatan di dalam proses pembelajaran kita. Terus lagi, saya lompatin aja ini. Jadi intinya semuanya itu sekali lagi perkuat yang namanya data. Dari data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge menjadi wisdom. Kata kuncinya yang bisa mencerdaskan itu bukan data, tetapi knowledge. Sehingga tidak cukup kita itu hanya punya data, tetapi data tadi harus kita olah jadi informasi dan knowledge. Yang paling akhir Ibu dan Bapak sekalian, begini. Kalau dulu kita itu fokusnya pada kekuatan-kekuatan yang bersumber pada diri manusia, yang diterjemahkan dalam bentuk intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient, ya, quotient-quotient yang berbasis pada diri manusia. Tetapi sekarang harus kita kembangkan lagi yang namanya digital quotient, kecerdasan yang berbasis dari sumber-sumber digital. Dan ada yang namanya Indonesian and Islamic quotient, kecerdasan yang bersumber dari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Unisula punya peran yang orang lain tidak punya peran, yaitu di bagian yang ketiga itu, yang membingkai antara IQ, EQ, SQ dan digital quotient, dibingkai dengan Indonesia dan Islamic quotient itu. Terus lagi, habis sudah selesai ini, terus lagi. Nah ini, untuk apa kalau kita itu sudah meraih kejayaan di 2045? Kita ingin nyaur utang. Nyaur utang. Kenapa? Karena dulu kita punya janji. Yang namanya janji kemerdekaan. Waktu kita dulu merdeka itu punya janji. Dan janji itu kita masukkan di dalam pembukaan UUD 45. Apa janjinya? Melindungi.
ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, ikut ketertiban dunia, itu janji. Sebaik-baik orang adalah orang yang memenuhi janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Kenapa saya berani sejelek-jelek orang? Karena asumsinya orang munafik itu lebih jelek dari orang kafir. Orang munafik itu lebih jelek dari orang kafir. Nah, ciri dari orang munafik itu suka nulayani janji. Sebaik-baik negara adalah negara yang berusaha untuk melunasi janji kemerdekaannya. Dan sejelek-jelek negara adalah negara yang abai terhadap janji kemerdekaannya. Oleh karena itu kita ingin sebagai penerus para pendiri negara ini untuk melunasi janji yang beliau-beliau dulu pernah menuangkan di dalam pembukaan UUD 45. Dan Unisula kita sangat yakin sebagai kontributor utama di dalam melunasi janji kemerdekaan itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, terus lagi, ini sudah gambar-gambar mestinya. Nah, ini terkait dengan wakaf. Izin saya, gini ceritanya itu, kapan saya ceritakan pada Pak Warek juga. Ya, hadis ini hadis yang panjenengan sudah hafal semua. Bahwa kalau anak Adam meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan. Tapi yang menarik di situ kalau kita cermati, kenapa Rasulullah menyampaikannya pakai alif waw? Au. Kok tidak pakai waw? Saya tergelitik. Karena kalau pakai waw dan salah satu tidak dapat, bubar semua. Tapi kalau pakai atau, ada 3 mesin. Bisa sedekah jariyah, bisa anak yang soleh mendoakan, bisa ilmu yang bermanfaat. Sempurnanya kalau ketiga mesin itu jalan. Kenapa yang disebut dulu itu sedekah jariyah? Kok tidak anak yang soleh? Tidak ada ceritanya apa yang disampaikan Rasulullah itu, tidak ada rahasianya, tidak ada ceritanya. Apa yang disampaikan Rasulullah pasti di dalamnya ada rahasia. Ternyata rahasianya apa? Memang puncak yang paling mahal itu adalah kalau kita bisa menyiapkan generasi yang saleh. Ini puncaknya, ultimate goal. Dan paling susah. Paling susah. Anaknya Nabi Nuh aja tidak jadi soleh kok. Anaknya Nabi. Artinya apa? Paling susah. Dan anak yang soleh ini tidak mungkin tanpa ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin. Dan ilmu yang bermanfaat tidak mungkin bisa dikembangkan kalau tidak ada infrastrukturnya. Maka sedekah jariyah itulah sebagai bagian dari infrastruktur, seperti yang dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Dan tidak mungkin ada yang soleh yang tidak bersedekah jariyah, tidak mungkin. Karena ciri dari orang soleh itu adalah dia pasti dermawan. Tidak ada ceritanya orang soleh pelit, tidak ada ceritanya. Nah, kami ingin mendorong Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, termasuk Sultan Agung, punya dana abadi. Ya, ibaratnya waktu kami dulu, waktu di LPD, waktu di kementerian, setiap tahun kami sisihkan 4 triliun, 5 triliun, kami sisihkan. Meskipun melalui perdebatan panjang. Tetapi akhirnya begitu kami selesai terkumpullah 16 triliun. Dari 16 triliun inilah yang dipakai sekarang ini yang namanya LPDP itu. Bisa untuk menyekolahkan dana abadi. Maka kami yakin Unisula akan punya dana abadi yang bukan saja untuk urusan kekinian, tetapi kita ingin semua nanti di antara kita kalau sudah meninggal dunia ada yang namanya passive income itu, sehingga kita tidak menjadi miskin di akhirat nanti. Terus lagi. Jadi kita ingin ibu-ibu dan bapak sekalian, mohon bisa bersama-sama kita gerakkan yang namanya expert. Kita ingin menjadi expert, dan expert itu tidak mungkin kalau tanpa kita melalui experience, pengalaman.
dan pengalaman itu tidak mungkin tanpa ada percobaan. Sehingga setiap saat apapun yang terjadi kita jadikan sebagai bagian dari eksperimen. Tetapi eksperimennya itu memiliki makna, memiliki landasan akademik. Sehingga dari situ akan menjadi experience akan menjadi expert. Seorang yang expert bukan saja dia mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi dia bisa melakukannya. Itulah expert itu. Jangan sampai kita hanya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi tidak bisa mengerjakan atau melakukan. Itu berarti kita masih fasenya pada experience. Nah, yang ingin kita harapkan menjadi expert. Terus sudah gambar. Ini contoh-contoh anak-anak yang bidik misi itu, ya anak-anak miskin. Tetapi akhirnya alhamdulillah, taruhlah di situ ada anak yang akhirnya bisa kuliah di Unpad dan bisa berceramah di PBB. Ada satu lagi Birul Qadriyah, anaknya tukang tani, buruh tani, yang akhirnya bisa sekolah di Scotland, ya, dan seterusnya. Dan dia sudah lulus, ya. Terus lagi ini anak IPB, ini yang sempat heboh, anak Semarang, Raini, sekarang dia sudah lulus S3, doktor dari Birmingham, terus lagi, ya, terus lagi, ini ya foto-foto lah gitu, ya, terus lagi, ya, terus lagi, ya. Ini sengaja saya tampilkan, ini anak bidik misi, ya. Anak bidik misi yang ingin melanjutkan ke New York University. Ya. Waktu saya memberikan pembekalan, dia ketemu saya dan akhirnya dia setelah selesai dia berkirim WA ke saya, Pak Nuh, ini Debbie, anak bidik misi, kembali sebelumnya lagi, yang foto terakhir. Ya, Pak Nuh, ini Debbie, ya anak bidik misi yang nangis ketemu Bapak di acara PK 128 LPDP Oktober tahun lalu. Kalau Bapak ada waktu dan berkenan hadir, Pak, datang ya Pak untuk memberikan doa restu atas pernikahan saya. Bukan pernikahan dengan yang ada fotonya itu, bukan. Itu jadi pernikahan dengan yang lain lagi. Itu. Jadi artinya apa? Semua orang itu insya Allah bisa. Oleh karena itu saya yakin Unisula akan memberikan karpet merah bagi anak-anak yang miskin tetapi memiliki kualitas akademik yang memadai. Bukan mereka dibiarkan untuk ngemis-ngemis, tidak. Kemuliaan kampus itu bukan ditentukan oleh banyaknya mobil-mobil mewah yang parkir di halaman kampus itu. Tetapi kemuliaan kampus adalah dia membeberkan karpet merah bagi anak-anak duafa yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidakkah kebangkitan Indonesia itu pada saat orang-orang duafa bangkit? Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Kami doakan Unisula terus menjadi universitas yang the best, universitas yang terbaik. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.